Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, NPM 076, mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang MSDM dalam bisnis global dan pengembangan MSDM global. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas manajemen SDM lanjutan. Yang pertama ada definisi MSDM global. Manajemen sumber daya manusia global adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang manajemen SDM global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur manajemen SDM, dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Selanjutnya, ada jenis-jenis karyawan internasional. Yang pertama ada ekspatriat. Ekspatriat ini merupakan seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut ini merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Lalu yang kedua ada warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah ini merupakan seseorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya yaitu karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara. Yang terakhir ada warga dari negara ketiga. Karyawan ini merupakan seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Selanjutnya ada manajemen SDM global dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu budaya. Negara-negara sangat berbeda dalam hal budaya dengan kata lain. Dalam nilai dasar yang didasari dan yang dianut oleh warga negaranya, dan bagaimana nilai ini dimanifestasikan dalam seni, program sosial, program politik, dan cara-cara melakukan berbagai hal di negara hal tersebut. Perbedaan budaya dari setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktek manajemen antar cabang-cabang perusahaan. Sebagai contoh, Hastade mengatakan bahwa masyarakat berbeda dalam jarak kekuasaan dengan kata lain. Batas mana anggota yang tidak terlalu berkuasa dari institusi menerima dan mengharapkan pendistribusian kekuasaan yang tidak sama. Lalu faktor yang kedua yaitu sistem ekonomi. Perbedaan dalam sistem ekonomi ini juga diterjemahkan ke dalam perbedaan praktek SDM. Salah satunya beberapa negara lebih terpadu dengan ide perusahaan bebas daripada negara lainnya. Faktor yang ketiga yaitu hukum dan hubungan industrial. Faktor hukum dan juga industri ini, hubungan antara pekerja, serikat pekerja, dan pengusaha beragam dari negara satu ke negara lainnya. Faktor yang keempat atau yang terakhir ini yaitu Serikat Uni Eropa tahun 1990-an. Negara-negara terpisah dari bekas komunitas Eropa disatukan menjadi sebuah pasar bersama untuk barang, jasa, modal, dan bahkan tenaga kerja yang disebut Uni Eropa, yaitu tarif untuk barang yang bergerak lintas perbatasan dari satu negara EU ke negara lainnya umumnya hilang, dan karyawan kini mudah merasa bebas antar pekerjaan di negara-negara EU. Pengenalan mata uang tunggal atau euro telah makin mengaburkan sebagian besar ini.
Hukum Uni Eropa saat ini meminta perusahaan multinasional untuk berkonsultasi dengan pekerja mengenai beberapa tindakan perusahaan seperti pemberhentian massal. Baik, di sini ada jenis-jenis organisasi global. Ada 3. Yang pertama, ada beroperasi di seluruh dunia, impor dan ekspor, yang merupakan atau yaitu menjual dan membeli barang dan jasa dengan organisasi di negara-negara. Yang kedua, ada perusahaan multinasional yang merupakan sebuah organisasi dengan memiliki unit-unit operasi yang berlokasi di negara-negara asing. Yang terakhir, operasional global, sebuah organisasi yang memiliki unit-unit perusahaan di beberapa negara yang digabungkan menjadi satu. Baik, selanjutnya kita memasuki tantangan sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Yang pertama ini ada penyebaran, yaitu menempatkan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan atau dengan mengabaikan letak geografisnya. Lalu yang kedua ada diseminasi, pengetahuan dan inovasi yang penyebaran ke seluruh organisasi atau dengan mengabaikan asalnya. Yang ketiga, identifikasi dan pengembangan bakat secara global. Nah, ini mengenali siapa yang memiliki kinerja terbaik dan mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, mengelola SDM dalam konteks global atau pengembangan SDM dalam global. 5 cara meningkatkan penugasan internasional melalui seleksi penyusunan staf organisasi global pengusaha adalah inti dari SDM internasional. Untuk 5 cara itu, yang pertama ada penyusunan staf internasional dari negara asal ataupun lokal. Perusahaan multinasional menggunakan beberapa jenis manajer internasional. Lokal adalah warga negara dari negara tempat mereka bekerja. Ekspatriat masih mewakili minoritas dari manajer multinasional. Jadi, sebagian besar posisi manajerial diisi oleh orang lokal daripada ekspatriat baik dalam operasi kantor pusat atau cabang luar negeri. Lalu yang kedua atau B, subkontak atau offshoring, menugaskan karyawan lokal luar negeri untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan domestik. Karyawannya tumbuh dengan pesatnya. Pekerjaan offshoring sangat kontroversial. Orang-orang yang tidak setuju dengan offshoring mengkhawatirkan hilangnya pekerjaan ini akan berarti berkurangnya jutaan pekerjaan kerah putih. Pihak yang setuju dengan offshoring percaya bahwa para pengusaha harus mensubkontrakkan pekerjaan agar tetap kompetitif secara global dan uang yang dapat hemat oleh para pengusaha meningkatkan penelitian dan pengembangan. Dan akhirnya akan menciptakan lebih banyak pekerjaan domestik bagi para pekerja. Meskipun terhadap pro dan kontra tidak ada keraguan bahwa offshoring adalah masalah yang harus dihadapi oleh para manajer SDM. Satu hal, offshoring cenderung menjadi kegiatan yang tergantung pada SDM secara khusus, terutama saat perusahaan membuka cabang di luar negeri sehingga mereka harus mengembangkan pasar yang baru atau membuka fasilitas manufaktur yang baru untuk melayani pasar lokal. Yang ketiga, nilai-nilai dan kebijakan penyusunan staf internasional. Nilai-nilai ini diterjemahkan ketiga kebijakan penyusunan staf internasional yang luas. Dengan kebijakan penyusunan staf yang etnosentris, perusahaan mengisi pekerjaan manajemen kunci dengan orang yang memiliki kewarganegaraan negara asal. Perusahaan yang berorientasi polisentris akan menyusun staf cabang luar negerinya dengan orang yang memiliki kewarganegaraan negara setempatnya, dan staf kantor pusatnya dengan orang yang memiliki kewarganegaraan tempat asal. Kebijakan penyusun staf geosentris mencari orang yang terbaik untuk pekerjaan kunci di seluruh organisasi dengan mengabaikan kewarganegaraannya. Hal ini bisa mengizinkan perusahaan global menggunakan sumber daya manusia dengan lebih efisien dengan memindahkan orang terbaik ke pekerjaan yang terbuka dimanapun orang itu berada. Lalu yang keempat, mengapa penugasan internasional gagal? Karena penugasan internasional ini merupakan inti dari SDM internasional. Hal yang mengecewakan melihat seringkali penugasan ini gagal, karena ini tampak disebabkan oleh lebih banyak usaha yang melakukan langkah untuk mengurangi masalah yang dihadapi oleh para ekspatriat.
Misalnya dengan menyeleksi ekspatriat dengan lebih hati-hati atau membantu para pembantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan memberikan lebih banyak dukungan para ekspatriat dan keluarganya. Faktor yang membuat penugasan itu gagal salah satunya yaitu kepribadian. Yang terakhir yaitu dengan melakukan seleksi manajer internasional. Proses yang digunakan perusahaan ini sangat baik, domestik atau luar negeri jelas memiliki banyak kesamaan. Bagi penugasan manapun, kandidatnya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan dan kecerdasan serta keterampilan orang untuk menjadi seorang manajer yang berhasil. Menyeleksi manajer ini berarti menguji mereka terhadap sifat yang memprediksikan keberhasilan dalam beradaptasi terhadap lingkungan baru. Nah, ini dapat dilakukan penyaringan kemampuan adaptasi. Untuk menyaring ekspatriat sering dilakukan oleh psikolog atau psikiater untuk menilai kemungkinan keberhasilan orang yang ditugaskan. Nah, baik, begitulah penjelasan dari saya mengenai materi ini. Maaf bila ada salah kata maupun pengucapan saat saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Saya Sakinah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.